Halo teman-teman, kembali lagi di Sinemakis bersama saya Roy. Kali ini saya bakalan ceritain kejadian mistis yang pernah terjadi di lokasi syuting. Nah, yang pertama akan kita bahas itu adalah di dalam film Lampor. Nah, untuk yang belum pernah lihat Lampor, Lampor ini bercerita tentang keranda terbang yang menghantui suatu desa. Nah, si Lampor ini backgroundnya itu sendiri adalah danyang dari Ratu Selatan atau pesuruhnya atau bawahannya atau anak buahnya kali ya, dari Ratu Pantai Selatan Nyi Roro Kidul. Nah, dia itu ditugaskan untuk mengambil jiwa-jiwa yang jahat, yang apa ya, yang goblok gitu ya, yang enggak yang goblok anjing. Nah, kejadian ini itu diceritakan oleh Dion Wiyoko yang berperan sebagai Edwin, atau dia itu berperan sebagai suaminya Neta. Nah, di sini itu dikisahkan ketika beberapa bulan setelah selesai syuting, si Dion Wiyoko ini pergi ke suatu desa yang dulu tempat dia syuting Lampor. Nah, itu diceritakan desanya itu ada di sekitar atau di daerah Temanggung gitu ya. Ternyata saat dia di situ, dia makan di pedagang kaki lima. Si pedagang kaki lima ini bertanya sama si Dion ini, dulu pernah syuting film di sini ya? Nah, di situ si pedagang kaki lima itu mememparkan bahwa setelah selesai syuting itu ada satu persatu warga yang meninggal. Nah, yang unik itu dia meninggalnya enggak di desa secara random, enggak. Jadi misalnya dia ada di set A, nah, terus dia pindah ke set B. Nah, di set A ini ada yang meninggal satu. Lalu dia pindah ke set C. Nah, di set B ini ada yang meninggal satu. Begitu terus gitu. Terus itu berhenti setelah dilakukan yasinan di desa itu. Nah, kalau dibilang kebetulan ya mungkin aja, atau memang umur memang gak ada yang tahu. Tapi kok bisa kayak gitu, bisa pas banget. Setiap dia pindah scene, setiap dia pindah tempat, setiap dia pindah lokasi gitu, selalu ada satu orang yang meninggal di lokasi dia syuting tadi. Memang si Dion Wiyoko ini dia memang menyatakan bahwa dia nggak mau mengkait-kaitkan itu dengan kejadian mistis, tapi memang di situ kok kayak nyambung banget, kayak bukan hal yang kebetulan atau memang takdir gitu. Juga dia nggak bisa memaparkan di situ, tapi memang setiap dia pindah set gitu selalu ada yang meninggal satu dan berhenti setelah ada yasinan. Terus selain itu, waktu di lokasi syuting sebenarnya juga sudah ada kayak gitu. Dia merasakan sesuatu kayak diawasi seorang gitu, diawasin terus-terus. Cuman kalau ngomongin soal seperti diawasin itu kan benar-benar nggak bisa dibuktikan, atau hanya si Dion aja yang bisa merasakan. Jadi nggak bisa dibuktikan secara langsung. Memang yang menarik itu adalah meninggalnya satu persatu orang itu. Nah, kalau di film Lampor itu sendiri itu kan memang diceritakan ketika si Lampor ini atau si Welwo yang jawel terus gowo ini, dia itu kan memang, nah dia tuh memang diceritakan dia tuh mengambil satu persatu orang yang keluar setelah habis maghrib. Nah, si Welwo ini dia bakalan keluar ke desa itu dan mengambil satu persatu orang di desa itu. Nah, atau mungkin ada hubungannya beneran dengan si Lampor nih. Ini si Lampor ini dalam benaknya gitu kan, si bangsat nih si Anjay nih. Nah, si Anjay ini ternyata wah anjing rasanya aku ini. Udah terpaksa deh karena si Welwo ini dia perasa sedang marah gitu kan, karena dia dirasani gitu kan, seperti Butejo yang hobi ngerasani itu. Akhirnya dia mengambil satu persatu orang yang iki welwane ra persis iki. Wah, kok welwane munda ireng ah. Dia nggak terima. Dia akhirnya ambillah satu persatu orang itu untuk Nah, si Anjay ini goblok. Ini kok si Welwo ini dia makin hitam gitu kan. Nah, dia nggak terima dikatain kayak gitu. Makanya ya udah, tuh diambillah si warga yang ngerasani si Welwo ini. Ini Lampor apa Butejo, dia nggak terima karena dikata-katain gitu kan. Nah, lalu selanjutnya saya bakal bahas kejadian yang ada di Pengabdi Setan. Nah, di Pengabdi Setan ini kejadiannya lebih mirip kayak sinetron azab. Nah, di sinetron azab itu ada orang berdosa gitu kan. Itu dia dimasukin kubur, nggak muat karena dia terlalu panjang. Terus makamnya dipanjangin gitu kan, tetap nggak muat. Panjangin lagi nggak muat kayak gitu. Kayaknya dia itu 1 jam sebelum meninggal dia minum obat peninggi badan. Goblok. Makanya waktu mau dikuburkan dia bertambah tinggi 5 cm setiap 1 minggu gitu loh. Akhirnya nggak muat, dia dipanjangin. Nah, kalau yang di sini itu tuh goblok. Nah, yang kalau di Pengabdi Setan ini itu dia ternyata ada satu pintu yang nggak mau ditutup atau kayak memuai gitu ya.
Kalau bahannya nggak dijelaskan itu logam atau kayu, tapi kayaknya kalau lihat di filmnya sih kayaknya kayu gitu ya. Nah kalau di film itu, di situ ada satu pintu yang ditutup nggak bisa karena dia pintunya kebesaran. Nah memang di situ yang bikin nggak masuk akal itu adalah ketika rumah itu terakhir ditinggali tahun 2017. Sedangkan film itu sendiri rilis tahun 2017. Berarti seharusnya film itu sudah diproduksi sebelum rumah itu terakhir ditinggali. Nah sampai sekarang sebenarnya rumahnya juga ramai dikunjungin orang-orang yang penasaran dengan rumah itu, yang memang ya lumayan serem sih kalau kita lihat. Di situ juga lumayan terkenal di Instagram, kalau cari hashtag rumah pengabdi setan gitu juga pasti keluar juga di situ. Nah, kalau rumah itu berdirinya tahun berapa di situ memang nggak dijelaskan secara detail ya, masih simpang siur. Nah tapi di situ memang kan nuansanya memang nggak enak gitu ya. Nah waktu pintunya itu ditutup ternyata nggak bisa, terus dia pintunya udah dikecilin gitu kan. Nah dipasang, tutup nggak bisa, tetap nggak bisa. Nah di situ dilakukan sampai beberapa kali dan tetap nggak bisa ditutup. Nah tapi memang di setiap film horor itu selalu ada cerita horor dalam proses syuting. Nah kita nggak tahu nih sebenarnya itu memang benar-benar terjadi kejadian horor atau di sini itu cuman gimmick gitu. Jadi mereka itu bikin gimmick biar filmnya itu terkenal. Oh dulu waktu proses syuting itu di sini anu loh ada kejadian ini pintunya nggak bisa tutup. Yang ini ada orang meninggal baru bisa setelah yasinan kayak gitu kan. Nah kita nggak tahu nih, bisa jadi itu cuman gimmick atau bisa jadi juga itu benar-benar terjadi. Karena sampai sekarang kan memang nggak bisa dibuktikan nih kalau hantu itu benar-benar ada. Ada orang yang percaya, terus ada golongan idigosol kayak gitu kan yang bisa lihat hantu gitu kan. Nah tapi itu memang tetap nggak bisa dibuktikan secara nalar manusia gitu kan. Cuman ya yang percaya boleh percaya, yang nggak boleh enggak. Jadi kita juga tetap nggak bisa percaya 100% bahwa itu memang kejadian di lapangan, karena ya itu dia, itu bisa jadi itu cuman gimmick untuk meningkatkan penjualan atau rating dari si film tersebut. Nah cukup sekian yang bisa saya bahas. Di video selanjutnya saya bakalan menceritakan kejadian-kejadian yang lebih serem. Like kalau kalian suka video ini, dislike kalau nggak suka. Jangan lupa tambahin komentar di bawah kalau kalian tahu informasi yang lain atau boleh kasih kita saran untuk teman-teman semuanya. Ya, see you.